1.171 siswa menjadi korban keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat. 570 pelajar keracunan MBG dapur STTG di Kadungora, Garut, Jawa Barat juga ditutup sementara. Penyebab keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium. Dan setelah Garut, juga Kabupaten Bandung Barat, kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG juga terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Lebih dari 160 siswa diduga keracunan usai menyantap MBG. Satu makanan yang terkontaminasi dapat berdampak pada puluhan bahkan ratusan siswa. Oleh karena itu, keamanan pangan bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga menyangkut kesehatan, keselamatan, dan tanggung jawab hukum. Melalui video ini, saya akan membahas pentingnya penegakan hukum kesehatan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Justin Putri Lahagu dengan NIM 5243540030 dari kelompok 6 kelas F mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Program Studi Gizi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah isu yang sangat penting, yaitu keamanan pangan dalam program makanan bergizi gratis melalui kegiatan sosialisasi yang telah kami lakukan di SMP Negeri 35 Medan. Kami ingin mengetahui bagaimana edukasi dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai keamanan pangan dan juga penegakan hukum kesehatan. Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan peserta didik di Indonesia. Melalui program ini, siswa mendapatkan makanan bergizi guna mendukung pertumbuhan, kesehatan, serta proses belajar mereka di sekolah. Namun, di balik manfaat yang diberikan, pelaksanaan program ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih ditemukannya kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan pangan perlu menjadi perhatian bersama karena makanan yang dikonsumsi siswa tidak hanya bergizi tetapi juga harus aman dan layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu diperlukan edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya keamanan pangan serta penegakan hukum kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi di SMP Negeri 35 Medan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai keamanan pangan dan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai keamanan pangan dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan makanan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan hidup sehat. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai hukum kesehatan yang berkaitan dengan keamanan pangan serta tanggung jawab dalam menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya kasus keracunan makanan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam program makanan bergizi gratis. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode. Kegiatan ini dilaksanakan di SMP Negeri 35 Medan dengan menggunakan metode edukasi dan sosialisasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, penyuluhan, wawancara, serta pengisian kuesioner berupa post-test dan juga pre-test. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi penerapan keamanan
keamanan pangan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penyuluhan diberikan kepada siswa mengenai keamanan pangan dan hukum kesehatan. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan guru untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan program makanan bergizi gratis di sekolah. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan, digunakan kuesioner dalam bentuk pretest dan juga posttest. Pada kegiatan ini, populasi yang digunakan adalah seluruh SMP Negeri 35 Medan yang berjumlah 697 siswa, sedangkan sampel yang digunakan adalah 26 siswa yang berada pada kelas 84. Setelah semua data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mengetahui apakah kegiatan sosialisasi yang diberikan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pemahaman siswa. Analisis data dilakukan menggunakan uji Wilcoxon-Sainz-Ring Test. Uji ini dipilih karena data yang digunakan berasal dari dua pengukuran yang berpasangan, yaitu nilai pretest dan juga posttest dari responden yang sama. Selain itu, jumlah sampel yang digunakan relatif kecil sehingga lebih sesuai dianalisis menggunakan uji statistik non-parametrik. Melalui uji Wilcoxon, peneliti dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan penting yang menunjukkan efektivitas kegiatan sosialisasi ini. Setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada siswa, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk melihat perubahan tingkat pemahaman peserta. Berdasarkan hasil pretest dan posttest yang dianalisis menggunakan uji Wilcoxon-Sainz-Ring Test, diperoleh hasil yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Dari 26 responden yang mengikuti kegiatan, tidak terdapat siswa yang mengalami penurunan skor setelah diberikan edukasi. Sebanyak 25 siswa mengalami peningkatan skor, sedangkan satu siswa memiliki skor yang tetap antara pretest dan posttest. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi yang dilakukan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman siswa mengenai keamanan pangan, penegakan hukum kesehatan dalam program makanan gizi gratis. Selain melakukan pengukuran melalui kuesioner, kegiatan ini juga dilengkapi dengan wawancara kepada pihak sekolah untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program makanan bergizi gratis di SMP Negeri 35 Medan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMP Negeri 35 Medan, diperoleh informasi bahwa makanan yang diterima dalam program makanan bergizi gratis dinilai bersih, layak dikonsumsi dan dikemas dengan baik. Pihak sekolah juga berperan aktif dalam menjaga keamanan pangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Pemeriksaan dilakukan dari segi tampilan, aroma, hingga rasa makanan. Selain itu, hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus keracunan maupun keluhan serius dari siswa dan orang tua terkait makanan yang diberikan. Guru juga menyampaikan bahwa upaya pencegahan keracunan makanan perlu terus dilakukan melalui pengawasan yang ketat, penerapan standar kesehatan pangan, edukasi gizi, serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan sekolah. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pihak sekolah memiliki komitmen yang baik dalam mendukung kebersihan program makanan bergizi gratis sekaligus menjaga keamanan pangan bagi peserta didik. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 6, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil kegiatan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis di SMP Negeri 35 Medan telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek keamanan pangan dan pengawasan makanan yang diberikan kepada
kepada siswa. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan sosialisasi yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai keamanan pangan dan penegakan hukum kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji Wilcoxon yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat peningkatan pemahaman siswa secara signifikan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, kegiatan edukasi seperti ini sangat penting untuk terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga keamanan pangan, kebersihan, serta kesehatan dalam pelaksanaan program makanan gizi gratis. Kasus keracunan makanan yang kita lihat di awal video menjadi pengingat bahwa makanan tidak hanya harus bergizi, tetapi juga harus aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, kesadaran akan keamanan pangan dan penegakan hukum kesehatan perlu terus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, aman, dan peduli terhadap kualitas pangan. Saya, Justin Putri Lahagu, anggota dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat karena setiap anak berhak mendapatkan makanan yang tidak hanya bergizi tetapi juga aman.